Kerajaan Kendan adalah sebuah pusat kerajaan yang pernah berdiri di Tatar Sunda dari abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaannya saat ini berada di wilayah administratif Desa Nagreg Kendan dan Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Raja pertama Kendan yaitu Sang Resi Guru Manikmaya, datang dari Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga Kalan Kayana, India Selatan. Resi Guru Manikmaya menikah dengan Tirta Kancana, putri dari Maharaja Suryawarman, penguasa ke-7 Tarumanagara, 535 sampai 561 Masehi. Oleh karena itu, ia dihadiahi daerah Kendan, yaitu suatu wilayah perbukitan Nagreg di Kabupaten Bandung, lengkap dengan rakyat dan tentaranya. Kemudian Resi Guru Manikmaya dinobatkan menjadi seorang raja resi di daerah Kendan. Sang Maharaja Suryawarman menganugerahkan perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota permaisuri. Semua raja daerah Tarumanagara oleh Sang Maharaja Suryawarman diberitahu dengan surat yang isinya keberadaan Raja Resi Manikmaya di Kendan harus diterima dengan baik, sebab ia menantu Sang Maharaja dan mesti dijadikan sahabatmu. Terlebih, Sang Resi Guru Kendan itu seorang Brahmana ulung yang telah banyak berjasa terhadap agama. Siapapun yang berani menolak Raja Resi Guru Kendan akan dijatuhi hukuman mati, dan kerajaannya akan dihapuskan. Dari perkawinannya dengan Tirta Kancana, Sang Resi Guru Manikmaya Raja Kendan memperoleh keturunan beberapa orang putra dan putri. Salah seorang di antaranya bernama Raja Putra Suraliman. Dalam usia 20 tahun, Sang Suraliman dikenal tampan dan mahir ilmu perang, sehingga ia diangkat menjadi Senapati Kendan. Kemudian diangkat pula menjadi Panglima Bala Tentara Tarumanagara. Resi Guru Manikmaya memerintah di Kerajaan Kendan selama 32 tahun, 536 sampai 568 Masehi. Setelah Resi Guru wafat, Sang Baladika Suraliman menjadi raja untuk menggantikan ayahnya di Kendan. Penobatan Raja Putra Suraliman berlangsung pada tanggal 12 bagian gelap, bulan Asuji tahun 490 Saka, atau tanggal 5 Oktober 568 Masehi. Sang Suraliman terkenal selalu unggul dalam perang. Dalam perkawinannya dengan Putri Bakulapura, Kutai, Kalimantan, yaitu keturunan Kudungga, yang bernama Dewi Mutiasari. Sang Suraliman mempunyai seorang putra dan seorang putri. Anak sulungnya yang laki-laki diberi nama Sang Kandiawan, dan adiknya diberi nama Sang Kandiawati. Sang Kandiawan disebut juga Raja Resi Dewa Raja atau Sang Layuwatang, sedangkan Sang Kandiawati bersuamikan seorang saudagar dari Pulau Sumatera. Tinggal bersama suaminya, Sang Suraliman menjadi Raja Kendan selama 29 tahun. Tahun 568 sampai 597 Masehi. Kemudian ia digantikan oleh Sang Kandiawan, yang ketika itu telah menjadi raja daerah di Medang Jati atau Medanggana. Oleh karena itu, Sang Kandiawan diberi gelar Rahyang Tari Medang Jati. Setelah Sang Kandiawan menggantikan ayahnya menjadi penguasa
penguasa Kendan. Ia tidak berkedudukan di Kendan, melainkan di Medang Jati. Penyebabnya adalah karena sang Kandiawan pemeluk agama Hinduisme, sedangkan wilayah Kendan pemeluk agama Hindu Siwa. Boleh jadi temuan fondasi Candi Bojong Menje oleh Balai Arkeologi Bandung terkait dengan keagamaan masa silam Kendan. Sebagai penguasa Kendan ketiga, sang Kandiawan bergelar Raja Resi Dewa Raja. Ia punya 5 putra, masing-masing bernama Mangukuhan, Karungkalah, Katung Maralah, Sandang Greba, dan Mureti Kandayun. Kelima putranya masing-masing menjadi raja daerah di Kuli-Kuli, Surawulan, Pelesawi, Rawung Langit, dan Menir. Kemungkinan lokasi kerajaan bawahan Kendan tersebut berada di sekitar Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Sang Kandiawan menjadi raja hanya 15 tahun, 597 sampai 612 Masehi. Pada tahun 612 Masehi, ia mengundurkan diri dari tahta kerajaan, lalu menjadi pertapa di Layuwatang Kuningan. Sebagai penggantinya, ia menunjuk putra bungsunya, Sang Mureti Kandayun, yang waktu itu sudah menjadi Raja Resi di daerah Menir. Sang Mureti Kandayun dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Kendan pada tanggal 23 Maret 612 Masehi, dalam usia 21 tahun. Malam itu, bulan sedang purnama. Esok harinya, matahari terbit tepat di titik timur garis ekuator. Sang Mureti Kandayun tidak berkedudukan di Kendan, ataupun di Medang Jati, tidak juga di Menir. Ia mendirikan pusat pemerintahan baru, kemudian diberi nama Galuh, artinya permata. Kerajaan Galuh, lahan pusat pemerintahan yang dipilihnya, diapit oleh 2 batang sungai yang bertemu, yaitu Citandui dan Cimuntur. Lokasinya yang sekarang di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Sebagai Raja Resi, Sang Mureti Kandayun memilih istri, seorang putri pendeta bernama Manawati, putri dari Resi Makandriya. Manawati dinobatkan sebagai permaisuri, dengan nama Chandra Resmi. Dari perkawinan ini, Sang Mureti Kandayun memperoleh 3 orang putra, yaitu Sempakwaja, lahir tahun 620 Masehi, Jantaka, lahir tahun 622 Masehi, dan Amara, lahir tahun 624 Masehi. Ketika Sang Mureti Kandayun dinobatkan sebagai Raja Kendan di Galuh, penguasa di Tarumanagara saat itu adalah Sri Maharaja Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. Sebagai raja di Galuh, status Sang Mureti Kandayun adalah sebagai raja bawahan Tarumanagara. Berturut-turut, Sang Mureti Kandayun menjadi raja daerah di bawah kekuasaan Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Dewa Murti 639 sampai 640 Masehi, Naga Jayawarman 640 sampai 666 Masehi, dan Linggawarman
Warman 666–669 Masehi. Ketika Linggawarman digantikan oleh Sang Tarusbawa, umur Sang Wretikandayun sudah mencapai 78 tahun. Ia mengetahui persis tentang Tarumanagara yang sudah mulai pudar pamornya. Apalagi Sang Tarusbawa yang lahir di Sunda Sembawa dan mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Ini merupakan peluang bagi Sang Wretikandayun untuk membebaskan diri Mahardika dari kekuasaan Sang Tarusbawa. Sang Wretikandayun segera mengirimkan duta ke Pakuan, Bogor, sebagai ibu kota Kerajaan Sunda, yaitu lanjutan Tarumanagara yang baru, menyampaikan surat kepada Sang Maharaja Tarusbawa. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Galuh memisahkan diri dari Kerajaan Sunda menjadi kerajaan yang mahardika. Sang Maharaja Tarusbawa adalah raja yang cinta damai dan adil bijaksana. Ia berpikir lebih baik membina separuh wilayah bekas Tarumanagara daripada menguasai keseluruhan. Tapi dalam keadaan lemah, tahun 670 Masehi merupakan tanda berakhirnya Tarumanagara. Kemudian muncul dua kerajaan penerusnya, yaitu Kerajaan Sunda di belahan barat dan Kerajaan Galuh di belahan timur, dengan batas wilayah Kerajaan Sungai Citarum. Pada tahun 1482, kedua kerajaan ini dipersatukan oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi menjadi Kerajaan Sunda Pajajaran.